Menurut Bertolt Brecht, buta yang paling buruk adalah buta politik. Jika kamu tak peduli pada politik, maka kamu akan terus ditundukkan oleh kekuatan luar yang tak peduli dengan hidupmu. Ketidakpedulian terhadap politik adalah alasan utama mengapa penindasan dan ketidakadilan masih terus berlangsung. Seseorang yang buta akan politik itu adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa hampir keseluruhan atau bahkan sudah keseluruhan aspek-aspek dalam hidupnya itu diatur sama yang namanya politik. Semakin rendah kesadaran politik rakyat, semakin mudah mereka dimanipulasi oleh mereka yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Plunge Europe's far right into an identity crisis. It was this earthquake that was commonly associated with the rise of the far right in Europe. Also, yes, if we go down the road in an armoured vehicle flying our flag, it's letting them know that enough is enough. They have taken enough from our country and we will be taking it back. One of the things that I've noticed is the right wing loves to tell right wing voters, oh, the left, they're just full of elitists. They think you're trash. They think they're better than you. It appears the violence is planned, organized, and driven by anarchic and left extremist groups. Ketika dunia dipecahkan antara sayap kiri dan sayap kanan, masyarakat sering dihadapkan oleh pertanyaan, mana ideologi yang paling tepat? Tetapi di sini kami lebih penasaran dengan apa sih itu sayap kiri. Saya akan membahas secara ringkas tentang komunisme, sebuah ideologi yang pernah mengguncangkan dunia. Komunisme adalah sistem ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana semua alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya dimiliki bersama. Ide ini dipopulerkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Komunis pada tahun 1848. Mereka percaya bahwa sejarah adalah perjuangan antar kelas-kelas sosial, terutama antara kaum borjuis yaitu pemilik modal, dan kaum proletar, kaum pekerja. Dalam sistem komunis, tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan hasil kerja pun dibagi rata sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keuntungan. Sebagai contoh, di beberapa negara seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba pernah menerapkan komunisme. Meski dalam praktiknya sering berbeda dari teori, komunisme sering menuai pro dan kontra. Di satu sisi, menawarkan keadilan sosial, tapi di sisi lain sering dikritik karena membatasi kebebasan individu. Marxisme itu adalah suatu paham yang dikembangkan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang menekankan bahwa sejarah manusia ditentukan oleh perkembangan ekonomi melalui konflik kelas antara kaum borjuis, yaitu kaum yang memiliki alat produksi, dan juga kaum pekerja, yaitu kaum proletar. Dalam masyarakat kapitalisme, buruh mengalami alienasi karena tidak memiliki kendali atas hasil kerjanya, sementara kapitalisme mendapatkan keuntungan dari nilai lebih yang dihasilkan oleh buruh tersebut. Marxisme memandang ideologi dominan sebagai alat kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan, dan menutupi ketimpangan sosial.
Marx merumuskan bahwa masyarakat akan berkembang melalui tahap sejarah dari komunisme primitif, perbudakan, kapitalis, sosialis, hingga komunisme, di mana kelas sosial itu tidak ada lagi. Sosialisme adalah suatu ideologi, sistem ekonomi, dan gerakan politik yang dimana sosialisme ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara dengan cara menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi seperti pabrik, tanah, dan modal, dan menggantinya dengan kepemilikan bersama atau kepemilikan negara. Adapun ciri utama sosialisme, yang pertama adalah kepemilikan bersama. Alat-alat produksi dimiliki oleh masyarakat atau negara. Yang kedua adalah distribusi kekayaan yang merata. Tujuannya agar tidak ada kesenjangan ekonomi yang tajam. Yang ketiga adalah peran negara yang kuat. Negara mengatur produksi, distribusi, dan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Yang keempat adalah solidaritas sosial. Di sini menekankan kerjasama, bukan persaingan bebas, seperti dalam kapitalisme. Adapun tokoh dari sosialisme yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels, yang dimana mereka adalah tokoh utama dalam mengembangkan sosialisme ilmiah. Mereka menulis buku yang berjudul Manifesto Komunis, yang merupakan karya fundamental dari teori sosialisme. Selain kedua tokoh tersebut, ada juga seperti Robert Owen, Vladimir Lenin, Saint-Simon, dan lain-lain. Jika kita berbicara di Indonesia, terdapat beberapa tokoh sosialisme seperti Sultan Syahrir, yang dimana beliau adalah pemimpin Partai Sosialis Indonesia. Selain beliau, ada juga seperti Mr. Asaat, Sugondo, dan Tan Lingji. Saya akan membahas tentang anarkisme. Anarkisme itu ideologi yang menolak semua bentuk otoritas yang dianggap tidak sah, seperti negara atau kapitalisme. Bagi para anarkis, masyarakat ideal itu yang bebas, setara, dan dikelola secara sukarela. Kemudian terdapat beberapa jenis anarkisme. Yang pertama, anarko-komunisme, yang dimana barang dan alat produksi dimiliki bersama. Yang kedua, anarko-sindikalisme, yang berfokus pada serikat pekerja buat mengubah sistem. Dan yang ketiga, anarko-individualisme, yang mengutamakan kebebasan penuh individu. Jadi, intinya, anarkisme adalah ideologi yang memperjuangkan masyarakat tanpa penindasan, membangun masyarakat yang bebas, setara, saling bekerja sama tanpa memaksa. Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila. Tapi mengapa yang selalu digaungkan adalah nasionalisme dan yang diterapkan adalah kapitalisme? Pajak dari rakyat.